Mari kita diskusi bagaimana cara menjadi moderator yang baik, benar, asik saat presentasi. Asiknya nih perlu ya, biar moderator kita nggak gitu-gitu aja. Biar moderator kita nggak biasa aja. Biar moderator kita nggak datar aja. Biar moderator kita naik level lah, satu langkah lebih maju lah ya. Kalau kemarin kita jadi moderator biasa aja, nggak ada kesan sama sekali, pokoknya nggak ada apapun gitu ya, nggak ada apa-apa gitu ya. Gimana sih supaya moderator kita bisa selangkah lebih maju, bisa naik level lah gitu ya? Ribet banget sih cari bahasanya ya, aduh kurang banget nih kosakata gue. Oke, di video kali ini aku bakal berbagi tips gimana sih cara menjadi moderator yang baik, benar, dan asik. Sebelum masuk ke videonya, kami belum subscribe di bawah, like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Apaan sih, Ci? Gila, ada kucing di situ, di atas genteng. Turun. Itu gimana dia naiknya ya? Oke, mari kita membahas bagaimana cara menjadi moderator yang baik, benar, dan asik saat presentasi. Kita langsung aja deh ke intinya ya, tanpa banyak basa-basi. Intro ya, di sini nggak ada intro, di sini nggak ada apapun lah, cuma biasa aja, biasa doang. Tapi mampu membuat kamu jadi luar biasa. Oke, bagaimana cara menjadi moderator yang baik, benar, dan asik saat presentasi? Nah, kita bahas bagaimana cara menjadi moderator yang benar dulu deh, benar dulu. Nanti baik, nah nanti baru asiknya. Yang seru-seru di belakang aja ya. Jadi kalian harus tonton sampai selesai. Apaan sih Kak? Lu banyak banget sih basa-basinya. Oke. Buat kamu yang pingin jadi moderator yang baik, ketika presentasi di depan kelas nih, ketika kelompok 3 dipanggil misalnya. Kelompok 3 maju ke depan. Udah bawa semua bahannya dong, makalahnya juga udah di print, infokusnya udah disiapin, laptopnya juga udah ada, dan kita mau perform nih, perform pula. Kita mau mulai nih, kita mau diskusi, kita mau mulai buka diskusi. Nah, moderator nih biasanya, pernah nggak sih kamu jumpain temen kamu atau kamu sendiri deh, yang kalau misalnya jadi moderator disuruh maju ke depan, maju aja gitu, nggak ada persiapan sama sekali, nggak ada bawa apapun lah. Buku nggak ada dibawa, atau note, atau kertas yang dilipat-lipat gitu, dan pulpen. Pernah nggak sih kalian bawa itu? Pernah Kak? Nah, yang pernah bagus. Kalau kalian bawa note atau alat tulis ketika kalian jadi moderator, itu benar, karena itulah moderator yang benar. Nah, kita bahas yang benar dulu nih ya. Ih Kak, gila tips dari lu itu aja, sabar dong, sabar. Moderator yang benar ketika dia menjadi moderator, maka dia bawa alat tulisnya, bawa buku atau catatan kecil, dan pulpennya. Ini penting sekali untuk moderator ya. Jangan karena hanya jadi moderator presentasi terus kalian nganggap, jadi moderator aja kok, kan yang bahas materi dia, aku tinggal buka tutup presentasi doang, jadi nggak perlu bawa apa-apalah. Nah, jangan gitu ya, karena sebenarnya tugas moderator nggak hanya buka tutup doang ya. Walaupun yang kamu lakuin buka dan tutup presentasi doang, walaupun kamu cuma ngelakuin itu doang, tapi karena kita mau naik level nih, kita mau naik tingkat ya, kita jangan itu doang dong yang kita buat. Jangan buka dan tutup presentasi doang ya, kita kan mau naik level nih. Jadi kalau yang biasanya kamu nggak ada bawa alat tulis sama sekali, nggak bawa catatan sama sekali, mulai sekarang harus dibawa. Kan kita mau satu langkah lebih maju, kita mau grow up ya. Cailah, grow up nggak tuh? Ya iyalah, 2023, masa moderator gitu-gitu doang? Ya nggak sih? Ya udah Kak, oke Kak, kalau cuma bawa buku dan pulpen doang sih gampang. Ya bener sih, bawa pulpen dan buku doang gampang, tapi kira-kira diisi apa ya Kak? Nah, buat kamu yang belum tahu nih kira-kira buku sama pulpennya diisi apa, ketika kita jadi moderator, sebenarnya kalau kalian ngerasa udah hafal nih bagaimana cara membuka presentasi, menutup presentasi, jadi kalian nggak perlu ada tulisan lagi kan kalau misalnya udah hafal. Tapi kalau misalnya belum hafal, itu kertas atau buku catatan yang kita bawa, notes yang kita bawa, itu bisa tuh kamu tulis untuk bagaimana cara membuka menjadi moderator dan bagaimana cara menutupnya. Kamu bisa nyontek aja dikit-dikit, nggak masalah kok ya. Moderator itu penting untuk bawa catatan kecil. Kalau nggak mau yang besar, bawa aja yang kecil, tapi jangan besar-besar banget lah ya. Oke? Note itu juga berfungsi sebagai ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, maka kita sebagai moderator harus menulis pertanyaan-pertanyaan yang ada. Loh Kak, kan udah ada note tulis Kak. Tulis aja dong yang nulis pertanyaannya, agar pertanyaan-pertanyaan mereka bisa jadi pengingat kamu. Dan kalau kamu bawa notes sebenarnya keren sih ya. Kalau secara penampilan keren. Jadi kamu tuh nggak tangan kosong ke depan ya, walaupun emang kamu aku mau kelihatan pinter lah, tangan kosong aja gitu kan. Ya nggak masalah juga, tapi moderator yang benar itu dia ada alat tulisnya yang dibawa, notes atau pulpen ya, atau catatan
catatan kecil. Oke? Ini berlaku untuk moderator presentasi. Oke, sampai di sini paham ya? Jadi kamu bawalah notes ya. Dan ketika nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawabkan, kamu nggak perlu nanya-nanya lagi sama not tulis. Kamu udah punya catatan sendiri. Jadi ketika ada pertanyaan yang belum terjawabkan, kamu tinggal ngomong aja. Atau ketika ada yang ingin menjawab pertanyaan, misalnya nih kelompok ingin menjawab pertanyaan dari saudara yang tadi bertanya. Nah pertanyaannya kan nggak mungkin kamu tanyain sama not tulis, apa tadi pertanyaannya? Gitu, jangan kayak gitu ya. Pasti kalian kayak gitu di kelas kan? Karena aku pun dulu kayak gitu. Nah waktu aku tahu, aku nggak kayak gitu lagi dong. Dan teman-teman aku banyak tuh yang jadi moderator udah asal maju ke depan, tangan kosong doang, biar kelihatan keren, biar kelihatan pinter. Ya udah, buka tutup presentasi. Baiklah, kami ingin menjawab pertanyaan dari saudara Nisa. Udah gitu doang kamu jadi moderator. Terus kamu persilahkan si pemateri menjawab pertanyaan. Gitu doang. Ya itu moderator biasa-biasa aja, oke? Jadi kita kan mau bikin moderator yang benar, baik, dan asik gitu. Jadi untuk moderator yang benar, dibawa dulu alat tulisnya, oke? Dan tadi moderator yang asik, jangan hanya sekedar ya cuman buka tutup presentasi doang ya. Jangan gitu doang, oke? Nah buat kamu nih yang kedua nih, kita sebagai moderator kalau mau kelihatan asik, tapi jangan sok asik ya, karena kalau sok asik itu nggak keren banget ya. Kita mau jadi moderator yang asik, biar kelihatan keren, biar kelihatan berkelas gitu. Cailah berkelas gak tuh? Tapi serius loh, ini buat kamu nih yang pingin kelihatan asik dan kelihatan keren ketika menjadi moderator. Untuk yang kedua ini, moderator tuh harus lebih banyak memuji. Memuji gimana kak? Apa kita harus bilang, ih kamu cantik banget gitu ya? Ih kamu ganteng banget gitu? Enggak gitu. Memuji audiens yang ingin bertanya, ataupun memuji reaksi-reaksi dari audiens. Ini bisa kita lakukan untuk membuat presentasi kita lebih hidup dan lebih terbuka. Jadi nggak semata-mata jadi moderator doang di depan. Kita nggak semata-mata buka tutup presentasi doang. Jagalah kerjasamanya. Jangan gitulah suaranya. Hargailah kami di sini. Sah kali kalian ya. Kalian kami presentasi kalian ribut. Nanti kalian presentasi kami disuruh diem. Nah ada nggak sih temen kalian yang kalau jadi moderator kayak gitu kesel gitu? Kesel karena temen pada ribut, temen pada asik sama urusannya sendiri gitu. Nah buat kamu nih, kalau misalnya ngadepin hal seperti itu, dipuji audiensnya. Ya masa kamu muji aja nanya sih? Masa kamu muji aja nanya? Sebenarnya tips ini terkesan sepele ya, tapi ini kalau kamu lakuin ini luar biasa banget efeknya, sumpah dah. Aku tuh sering tuh muji temen-temen yang kalau misalnya kasih pertanyaan, walaupun pertanyaannya biasa, aku bilang aja bagus. Terima kasih kepada Derry, pertanyaannya bagus sekali ya. Bagaimana cara menghadapi dia yang suka marah-marah atau emosional? Pertanyaannya bagus sekali, tepuk tangan dulu dong untuk Derry. Nah itu aku sering tuh muji kayak gitu. Dan aku juga suka muji audiens yang diem aja, anteng aja, mulai dari awal sampai akhir dia diem aja. Karena takut juga mungkin ya ditegur sama guru terus disuruh bertanya. Ada juga tuh audiens yang seperti itu, mulai dari awal sampai akhir diem aja. Gila aku diem aja lah, aku nggak mau disuruh nanya karena aku nggak tahu mau nanya apa. Ada tuh entah pendiam atau emang diem aja gitu ya, diem aja. Wih saya salut nih sama Suci, mulai dari awal sampai akhir tenang aja gitu ya. Terima kasih ya kepada Suci atas kerjasamanya. Nah gitu, kamu bisa puji aja, puji yang membuat mereka tiba-tiba nyengir, membuat mereka seneng, terus membuat mereka tertawa kecil, tertawa tipis, nggak masalah. Karena sebenarnya dengan kamu memuji itu kamu membuat suasana kelas lebih asik aja. Dan itulah untuk menjadi moderator yang asik. Jadi audiensnya dipuji, jangan dimarah-marahin. Dewasa lah, kerjasamanya lah. Kami lagi presentasi loh di depan. Apanya kalian? Kami lagi presentasi loh. Dan pembawaan kamu nih dibawa asik ya. Kalau jadi moderator jangan kaku, jangan diem aja, jangan tegang banget. Jangan gini nih, biasa kan kita kayak gini kan, ini aja. Nah jangan kayak gitu. Assalamualaikum. Pokoknya jangan gini aja, oke? Asik aja, dibikin asik, dibikin santai aja, dibikin santai pasti kelihatan asik dan kelihatan keren loh sebenarnya. Sebenarnya kalau kamu presentasi ikutin aja deh apa yang aku bilang ya, walaupun tipsnya kelihatan sepele, tapi kalau kamu ikutin aja itu berdampak banget pada presentasimu. Coba deh, kalau nggak percaya coba aja. Oke? Nah selanjutnya nih, kalau misalnya kamu
Kak aku nggak suka muji orang, atau Kak aku nggak mau kelihatan fake, nggak mau apa. Loh ini bukan soal mau kelihatan fake atau apa. Udah deh Kak, aku nggak bisa muji orang Kak, ada nggak cara lain? Ada. Kamu bisa kasih humor. Kalau misalnya kamu nggak bisa muji dia, nah kamu bisa kasih humor yang buat lucu, yang buat seru, yang buat asik. Humornya gimana Kak? Apa aja? Nah kasih humor ini juga agar kelihatan presentasi kita nggak monoton ya. Jadi kalau kamu nggak bisa muji, kamu kasih humor. Atau kamu bisa muji tapi tetap kamu kasih humor. Keren tuh, udah dipuji terus ada humornya. Misalnya nih ya, terima kasih kepada saudara Derry, pertanyaannya bagus sekali ya. Bagaimana cara menaklukkan hati wanita ya? Pertanyaannya bagus sekali. Tepuk tangan dulu dong untuk Derry. Kamu bisa kasih humor kecil-kecilan seperti, ini ceweknya ada di kelas ini ya? Atau ada di kelas sebelah? Hayo, di mana nih? Baik kalau gitu terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Nah, bisa tuh kasih humor atau candaan-candaan kecil yang membuat presentasi tidak monoton dan tidak kaku. Kalau kamu lakuin seperti ini menjadi seorang moderator, pasti deh presentasi kamu bakal ditunggu untuk selanjutnya. Temen nih pada nunggu-nunggu, ih kapan ya presentasi dia yang bawain ya? Ih kapan ya presentasi dia yang jadi moderatornya ya? Atau nanti ketika ada presentasi lagi, maka kamu yang ditunjuk sama teman-teman untuk jadi moderator karena pembawaan kamu asik dan keren. Oke, jadi kamu bisa ya kasih pujian dan kasih humor. Sampai sini masuk ya yang aku bilang ya. Ngerti dong? Oke, selanjutnya apalagi nih Kak? Setelah kita membahas bagaimana cara menjadi moderator yang benar, bagaimana cara menjadi moderator yang asik, selanjutnya bagaimana cara menjadi moderator yang baik. Baik, benar, dan asik. Yang baik gimana? Moderator itu juga harus tahu materi. Jadi jangan karena udah dibagi nih, moderator, pemateri, pembaca kesimpulan, notulen, atau notulis, terus kamu ngerasa, aku cuma buka tutup presentasi doang kok sama tanya jawab, jadi nggak perlulah aku ngapal-ngapal bahan lagi, nggak perlulah ngapal-ngapal materi. Nah, moderator yang baik, dia harus tahu materinya apa dan pembahasannya tentang apa. Jadi misalnya nih ada yang ngasih pertanyaan, terus pertanyaannya nggak jelas. Nah, kamu sebagai moderator ngerti dan paham betul mengenai pertanyaan dia. Misalnya pertanyaan audiens nggak sesuai sama pembahasan kita, maka di situ kamu bisa menolak pertanyaan itu sebelum pertanyaan itu masuk ke kelompok yang presentasi. Jadi sebenarnya jadi moderator juga harus ngerti lah, nggak harus pintar, yang penting ngerti lah, ngerti dan paham dan tahu aja, tahu dikit aja. Yang penting menjadi moderator itu harus tahu dikit aja judul pembahasan dan materi pembahasan, jangan judulnya doang dong, materi pembahasan maksudnya aku. Dikit aja, tahu dikit aja itu udah kelihatan, wih gila nih ternyata dia paham betul nih, ternyata dia tahu betul nih, padahal cuma dikit doang, tapi kita udah kelihatan pinter aja gitu. Sebenarnya jadi moderator ini nilai plusnya, kalau kita nguasai bahan dikit aja kita tuh bisa kelihatan pinter banget, padahal cuma dikit doang. Itu tuh, coba deh kamu jadi moderator, dipahami sedikit aja materinya. Terus ketika kamu presentasi, sebelum kamu mulai nih, kamu bisa kasih latar belakang, atau kamu bisa ceritain sedikit tentang apa yang akan kamu presentasiin, apa yang akan teman-teman kamu presentasiin. Misalnya nih, nanti ketika presentasi ada beberapa poin penting yang dibahas, bagaimana cara menaklukkan hati pria. Salah satunya adalah dengan cara mempercantik diri. Nah, buat kalian yang penasaran kira-kira apa aja ya yang dibahas pada presentasi kali ini, sebelum masuk ke presentasinya, di sini saya akan menyampaikan beberapa aturan. Nah, jadi kelihatan lebih hidup dan kelihatan kamu lebih pinter kan? Ya, padahal kamu cuma bilang kayak gitu doang. Kamu cuma bilang, ya kamu cuma sebutin judul sama kamu kasih sedikit aja materinya. Terus teman-teman jadi penasaran dan pingin tahu. Akhirnya apa? Akhirnya presentasi kamu berjalan dengan lancar dan mereka dapat menyimak presentasi mulai dari awal sampai selesai dengan baik, dengan perhatian. Jadi itu dia yang terpenting. Kamu kasih tahu dikit aja. Jadi kita nggak harus detail untuk mengetahui bahan materinya kita. Yang penting kamu memahami aja, kamu tahu dikit aja, itu udah bagus banget ya. Udah bagus banget. Kamu mau kan kelihatan jadi, ih gila dia keren banget gitu. Ih gila dia seru banget, ih gila dia asik banget gitu. Jadi harus dilakuin, oke? Oke lah, masa nggak oke? Nah, terakhir jadi moderator yang baik dan benar, kamu harus tahu memanajemen waktu ya. Kamu juga harus bisa membagi waktu kamu. Misalnya nih, presentasi dikasih waktu 30 menit. Nah, bagaimana cara kamu menjadi moderator membagi waktu tersebut? Nah, kamu bagilah waktu tersebut dengan perkiraan-perkiraan yang bisa sampai ke 30 menit ya.
Jangan kurang, atau jangan kurang boleh tapi jangan terlalu banyak, dan lebih boleh tapi jangan terlalu lebih gitu. Ngerti kan maksud aku? Jadi kalau misalnya dikasih waktu 30 menit, ya kalau lebih dikit nggak apa-apa lah. Nah kalau misalnya nggak sampai di 30 menit, kamu bisa nambahin tuh. Nambahinnya di mana? Misalnya nih kita dikasih waktu 30 menit aja deh ya, 30 menit. Nah bagaimana sih cara moderator membagi waktunya ini Kak? Nah untuk pertama pembukaan kamu bisa buka 2 menit. 2 menit pertama kamu kasih pembukaan, salam pembuka, pembukaan. Setelah itu kamu bisa sampaikan aturan-aturan yang ada. Nah baru kamu bagi waktu tuh untuk pemateri. Misalnya ada 3 pemateri, kamu kasih waktu 1 materi 5 menit, 5 menit, 5 menit. Nah jadi untuk menjelaskan aja itu sudah menghabiskan waktu 15 menit. Ditambah tadi 2 menit dari kamu yang membuka presentasi, jadi 17 menit. Nah sisa tuh kan 30 menit, 17 menit udah terbuang. Artinya ada separuh lagi kan, separuh. Misalnya aja 15 menit berarti harus 15 menit lagi. Berarti kalau 17 menit ada waktu ya 13 menit lagi gitu ya. Nah 13 menit itu bisa kamu manfaatkan dengan cara membuka sesi tanya jawab. Ada berapa yang harus bertanya? Misalnya gurunya bilang ada 3. Ya udah kamu harus sempetin tuh 13 menit tadi kan. Paling tidak 10 menit kamu harus menyisakan waktu 2 menit terakhir untuk menutup presentasi. Nah tadi kan ada 10 menit, berarti sisa 10 menit dibagi 3 orang yang ingin bertanya. Dan nanti ketika kita presentasi, kalau misalnya gurunya ngerasa kayaknya harus dilanjutin lagi deh, kayaknya harus ditambahin lagi deh waktunya, nanti gurunya ngomong sendiri, bagaimana ibu waktu kita tinggal 3 menit lagi, apakah kita tutup atau kita lanjutkan pada sesi selanjutnya atau pada sesi berikutnya. Nah nanti kamu lihat respon dari gurunya. Kalau dia memperbolehkan, kamu tampung pertanyaannya. Tapi kalau tidak boleh, maaf kepada saudara, waktu kita sudah selesai. Kalau gitu, ini kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga presentasi kali ini dapat menambah ilmu dan wawasan dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kamu tutup aja. Kalau misalnya udah nggak dikasih lagi waktu, oke? Tapi kalau masih dikasih, kamu lanjutkan. Itu berarti tandanya presentasi kamu seru, presentasi kamu asik. Jadi guru pun suka. Bukan hanya audiens yang suka, tapi guru kamu juga suka, ngerasa udah deh mending presentasi aja deh, kayaknya seru nih presentasi dilanjutin daripada aku harus ngomong gitu kan. Ya kebanyakan guru kayak gitu sekarang. Karena lihat anak-anaknya lebih aktif presentasi, jadi guru itu yaudah deh kalian presentasi aja 1 SKS ya, 2 SKS ya, atau 1 les ya, 2 les ya gitu. Nah kayak gitu tuh enaknya tuh kalau kita udah dikasih kepercayaan sama guru untuk presentasi ngabisin 1 SKS, wih udah tinggal enak aja tuh. Jadi kita tuh nggak perlu lagi loh, kita nggak perlu lagi dengerin gurunya jelasin. Maksudnya bukan nggak perlu dengerin gurunya jelasin, penting sih dengerin guru jelasin itu, tapi maksud aku ya kan seru gitu kan kalau misalnya kita sendiri yang mengambil tempat di posisi yang seharusnya guru loh, guru yang harusnya ngasih penjelasan sama kita, tapi ini malah kita yang ngasih penjelasan sama teman-teman kita. Seru kan, walaupun guru tetap ada ya, kita nggak boleh membelakangi guru, nggak boleh. Guru tetap ada selalu di samping kita, yang mengarahkan kita, yang membimbing kita, dan yang memberikan penilaian juga sama kita ya. Nilainya itu penting, pulpen guru itu penting, oke? Nah, inilah beberapa tips dari aku tentang bagaimana cara menjadi moderator yang baik, benar, dan asik saat presentasi. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe, karena ini udah asar ya. Udah jam 4 di sini. Makasih udah nonton video ini. Thank you, goodbye, stay positif. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Kalian jangan lupa follow Instagram aku Jen Isra. Kita jumpa di sana. Dan kelihatan sih kalau Instagram aku gitu-gitu doang, biasa doang ya. Karena aku ngepost pribadinya aku ya. Ya nggak masalah ya. Tapi pada suatu saat aku bakal ngepost kok yang harus dipost. Ya kalau misalnya kalian bertanya tentang public speaking di sana, aku juga akan respon di sana kok. Oke? Ya kalau kalian ada yang ingin ditanya seputar public speaking di sana juga nggak apa-apa. Thank you, goodbye, stay positif. Jumpa lagi sama aku di video selanjutnya. Bye bye.